Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas A01 yang beranggotakan Anissa Nur Afifah dan Nurul Artiariska Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami tentang olahraga voli duduk untuk tunadaksa. Langsung saja pada slide pertama, yaitu mengenai pengertian dari tunadaksa. Tunadaksa adalah seseorang atau anak yang memiliki kelainan fisik, tubuh, dan kelainan ortopedik. Istilah tunadaksa berasal dari dua kata, yaitu tuna yang artinya kurang dan daksa yang berarti tubuh. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan pada alat geraknya sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Selanjutnya, pengertian pendidikan jasmani menurut Bennett pada tahun 1983 menyatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan dan melaksanakan kegiatan untuk menjamin seluruh perkembangan kualitas fisik dan moral anak-anak di sekolah dalam menyiapkan kehidupannya, bekerja, dan mempertahankan negaranya. Secara lebih khusus, pendidikan jasmani akan meningkatkan kesehatan, perkembangan keterampilan fisik, potensi organ-organ tubuh, keterampilan gerak fungsional, dan menanamkan kualitas moral seperti patriotisme, kerjasama, keberanian, ketekunan, dan keyakinan diri. Sedangkan pengertian pendidikan jasmani adaptif itu sendiri adalah pendidikan melalui program aktivitas jasmani yang dimodifikasi untuk memungkinkan individu dengan kelainan memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dengan aman, sukses, dan memperoleh kepuasan. Maka dari itu, pendidikan jasmani adaptif merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk dapat mengaktualisasikan aktivitas fisik melalui kegiatan yang terarah dan terencana dalam program pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai bola voli. Permainan bola voli adalah suatu permainan yang menggunakan bola untuk dipantulkan atau divoli di udara hilir mudik di atas net atau jaring dengan maksud dapat menjatuhkan bola di dalam petak daerah lapangan lawan dalam rangka mencari kemenangan. Sedangkan untuk bola voli duduk adalah salah satu bentuk olahraga bola voli bagi atlet penyandang disabilitas. Berbeda dengan permainan bola voli pada umumnya yang dilakukan dengan berdiri, pemain bola voli duduk harus memiliki setidaknya satu pantat yang bersentuhan dengan lantai selama pertandingan. Berdasarkan World Par Volley Classification Rules, jenis hambatan yang memenuhi syarat untuk olahraga para voli dunia adalah yang pertama, limb deficiency atau cacat anggota badan. Yang kedua, impaired passive range of movement atau gangguan rentang gerakan pasif. Yang ketiga, impaired muscle power atau gangguan kekuatan otot. Yang keempat, leg length difference atau perbedaan panjang kaki. Yang kelima ada hipertonia. Yang keenam ada ataksia. Dan yang ketujuh ada atetosis. Oke, baik. Selanjutnya yaitu manfaat olahraga voli duduk bagi tunadaksa. Olahraga voli duduk ini sangat penting untuk memotivasi penyandang tunadaksa bekerja pada sisa kemampuan dan sumber daya akan merangsang subjek untuk mengatasi kesulitannya dengan memahami bahwa ia mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mendorongnya dari sudut pandang psikologis dan memungkinkan untuk tercapainya kemampuan sosial reintegrasi. Kerja fisik yang baik dapat meningkatkan stabilitas dan pengendalian tubuh sendiri, pengenalan diri yang lebih dalam, dan pengakuan akan potensi dan kemampuan dirinya sendiri. Dalam olahraga bola voli terdapat komponen-komponen yang diadaptasi dan dianalisis. Yang pertama adalah adaptasi sarana dan prasarana. Adaptasi ini mengikuti adaptasi-adaptasi lainnya, seperti adaptasi arena ataupun tempat. Pada voli duduk, lapangan cenderung lebih kecil daripada lapangan bola voli. Untuk ukuran tinggi net juga disesuaikan dengan pemain, yakni lebih rendah daripada tinggi net bola voli sebenarnya. Untuk lapangan, bola voli duduk memiliki ukuran lapangan 10 x 6 meter. Garis serangannya adalah 2 meter dari pusat lapangan. Tinggi net sekitar 1,15 meter,
untuk tim putra dan 1,05 meter untuk tim putri. Adaptasi kedua ialah adaptasi peraturan permainan pada permainan bola voli. Posisi pemain berdiri di lapangan dan pelanggaran terjadi apabila kedua kaki masuk ke dalam daerah lawan pada voli duduk. Posisi pemain adalah duduk dan pergerakan badan menggunakan tangan. Pelanggaran terjadi apabila saat memukul bola dengan posisi pantat terangkat dan poin akan didapat oleh lawan. Dan yang ketiga adalah adaptasi kelas pemain dan peraturannya. Berdasarkan World Para-Volley Classification Rules, voli duduk memiliki dua kelas olahraga, yaitu VS1 dan VS2. Atlet yang berada di kelas olahraga VS1 adalah atlet tersebut memiliki hambatan yang lebih signifikan mempengaruhi fungsi inti tubuh. Sedangkan pada kelas VS2, atlet tersebut memiliki hambatan minimal yang dapat mempengaruhi fungsi hati, batasan ketunadaksaan, atau minimal disabilitas dalam tiap tim adalah 1 orang. Salah satu contoh minimal disabilitas yang dimaksud adalah kondisi kaki yang tidak normal tapi masih ada bentuknya. Selain komponen-komponen yang perlu diadaptasi, ada pula komponen-komponen yang tidak perlu diadaptasi. Yang pertama adalah jumlah pemain. Satu tim terdiri dari pelatih dan 12 pemain. Meskipun atlet di lapangan sebenarnya 6 dan 6 sisanya adalah cadangan. Yang kedua adalah waktu pertandingan. Untuk penghitungan poin tidak ada yang berbeda dengan bola voli normal. Satu set dihargai dengan 25 poin dan tiap tim wajib menang sebanyak 3 set untuk mengukuhkan diri sebagai pemenang. Jika kedudukannya imbang, maka set kelimanya dimainkan hingga poin 15. Yang ketiga adalah peralatan. Salah satu peralatan yang tidak perlu diadaptasi adalah bola voli itu sendiri. Standar ukuran bola voli adalah 65-67 cm. Untuk keliling bola volinya, berat bola voli dianggap sesuai standar jika sudah mencapai 260-268 gram. Bola voli pun harus terbuat dari kulit asli ataupun sintetis. Dan yang terakhir adalah teknik permainan. Sama seperti teknik permainan bola voli biasa, teknik permainan olahraga voli duduk adalah service, passing, smash, dan juga block. Di dalam olahraga bola voli duduk, terdapat peraturan dan cara permainannya. Yang pertama, peraturan permainan. Satu tim terdiri dari 12 orang, dan jumlah pemain yang ada di lapangan 6 orang. Servis pertama boleh diblok dan tidak dihitung sentuhan. Tumpuannya bokong atau pantat, sehingga atlet tidak boleh mengangkat bokongnya. Jika sedikit saja ketahuan mengangkat, maka itu dianggap pelanggaran dan memberikan poin kepada lawan. Wasitnya ada 2 dalam pertandingan. Pertama untuk mengawasi servis, kedua adalah mengawasi yang melakukan receive atau pengumpan bola. Selain itu, tinggi net putra yaitu 1,15 meter dan putri 1,05 meter. Ukuran lapangan yaitu 12 x 6 meter dan terdapat tiang batasan pada net atau antena. Yang kedua yaitu cara permainan. Cara bermainnya sama dengan voli pada umumnya, namun yang membedakan terletak pada tumpuan yang menggunakan pantat, tidak menggunakan kaki seperti voli pada umumnya. Yang kedua, jika pada permainan voli, pada umumnya servis pertama tidak boleh di smash atau blok, maka permainan voli duduk diperbolehkan. Dan yang ketiga, jika pada permainan voli pada umumnya bebas boleh loncat-loncat, maka di permainan voli duduk ini harus bertumpu minimal dengan pantat sebelah. Dan poin terakhir yaitu mengenai peralatan olahraga adaptif yang digunakan dan unsur penunjang lainnya dalam olahraga voli duduk. Peralatan olahraga adaptif yang digunakan pada voli duduk ini, yang pertama ada bola voli, yang kedua ada net, yang ketiga ada lapangan, yang keempat ada peluit, dan yang kelima ada bendera.
Sekian presentasi dari kelompok 6. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.